Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini dari Yakobus 1 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sekali lagi saya bacakan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Siapa yang mengasihi Tuhan di antara bapak dan ibu? Siapa yang mengasihi Tuhan? Ayo, siapa yang mengasihi Tuhan? Ya, terima kasih Bu Matondang, Peng-Peng. Inang mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan. Bu Praminangin, Pak Hasan mengasihi Tuhan? Ya, Pak Hasan mengasihi Tuhan. Ibu Naomi mengasihi Tuhan? Ibu Naomi? Iya, mengasihi Tuhan. Ramli? Iya, mengasihi Tuhan. Pak Silitonga? Ya, Pak Yakobus, ya, mengasihi Tuhan ya Pak, terpuji nama Tuhan. Jadi, Pak Sitorus mengasihi Tuhan, Kak Pastorus. Iya, dia BG dia. Kalau minggu kemarin itu berbahagialah orang. Pak Kiong. Mengasihi Tuhan ya Pak. Ya, mengasihi Tuhan, terpuji nama Tuhan. Ibu siapa namanya? Ratna. Ibu Ratna mengasihi Tuhan. Iya, ya mengasihi Tuhan, terpuji nama Tuhan. Kalau minggu kemarin kita dengar firman-Nya, berbahagialah orang yang diampuni dosa dan pelanggarannya. Hari ini Tuhan berfirman kepada kita, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Ya, pencobaan ini adalah ujian Tuhan kepada kehidupan kita, hari lepas hari ataupun pribadi lepas pribadi. Seperti Inang Matondang, udah berapa lama Inang sakit? Udah berapa? Udah satu tahun lebih. Inang Matondang nggak bisa lagi memasak, nggak bisa lagi menyuci, nggak bisa lagi beraktivitas ya. Itu adalah salah satu cobaan. Inang nggak bisa lagi beraktivitas, nggak bisa lagi jalan-jalan, nggak bisa lagi kemana-mana. Itu adalah satu cobaan. Udah 1 tahun ya Inang. Ya. Tuhan sayang sama Inang Matondang. Iya. Tuhan sayang sama. Bukan harus sembuh baru ini Tuhan sayang sama kita. Iya. Inang Robah. Udah berapa lama Inang di sini? Di rumah menantu ini? Baru berapa lama? Udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Iya. Udah. Tapi Inang kan nggak bisa lagi nyuci kain, nggak bisa lagi masak, tidur. Bisanya Bu. Makan tidur aja di sini. Iya, ya kan? Ada dikirim Tuhan itu menantumu, parumenmu sama anakmu untuk merawat Inang. Tetapi ada juga satu masa, satu waktu Inang rindu kan ke rumahmu yang dulu, ke anak-anakmu. Itu adalah satu ujian, diuji Tuhan. Bisa enggak Inang kuat di sini bersama dengan menantumu? Iya. Seperti itu juga ya Peng. Udah berapa lama Peng di sini? Udah lama itu 4 tahun. 4 tahunan katanya. Ya. Lebih kurang ya Peng. Peng kan sering Bu, doakan abangku, adikku. Kan itu kerinduan bukan Peng? Itu salah satu cobaan. Kuat nggak Peng jauh dari abangnya sama adiknya, iya kan? Itu satu cobaan. Bapak Silitonga juga seperti itu kan Pak? Iya, ada kerinduan dekat dengan anak-anak, tetapi tidak bisa kan Pak? Karena Bapak ada di sini. Bapak di sini jangan merasa Tuhan nggak sayang sama aku.
anak-anakku nggak sayang sama aku, kenapa aku ditaruh di panti jompo. Jangan berkata begitu ya Pak Sri Tonga. Iya, Tuhan sudah memakai Pak Gloria Ritonang sebagai anak dan menantu Bapak untuk merawat Bapak di sini. Lewat tangan mereka Bapak menerima perawatan di sini. Itu salah satu ujian ataupun pencobaan. Jadi firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, berbahagialah orang yang mengalami pencobaan. Jadi ketika kita mengalami pencobaan itu, kita harus terus berdoa kepada Tuhan biar kita dikuatkan, biar kita diteguhkan, dan kita boleh menang melawan pencobaan itu. Seperti Inang Matondang tadi, Tuhan gak sayang sama aku, kenapa aku gak sehat? Katanya gak boleh begitu. Tuhan sayang sama Inang, ya. Tuhan sayang sama Inang, walaupun Inang hari ini gak bisa ketemu sama anakmu, gak bisa ketemu sama saudaramu, keluargamu, tetapi ini semua menjadi saudara-saudara Inang. Kami juga beres semua, katanya Robahma ya, beres semua. Jadi digantikan Tuhan saudara-saudara Inang yang di luar itu menjadi saudara semua di sini. Ini apamu, menantumu sama anakmu yang bisa merawat Inang di sini. Jangan sekali-sekali berkata Tuhan gak sayang sama kita. Tuhan sangat sayang sama Inang, ya. Tuhan sangat sayang sama Inang. Jangan pernah kecewa. Seperti lagu kita tadi, kepahitan katanya. Gak boleh dendam sama siapa-siapa. Biarpun kita pernah disakiti, kita tidak boleh mendendam. Biar Tuhan sayang sama kita. Ya Pak Hasan, Pak Hasan kami lihat masih sehat, cuman sudah beraktivitas untuk bekerja tidak ada lagi. Tetap bersyukur ya Bapak Hasan. Ya, tetap bersyukur di tempat kita ini. Jadi firman Tuhan pagi hari ini menguatkan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berarti kita harus bertahan di dalam kesulitan hidup yang boleh kita alami. Seperti Ramli juga kami lihat dia belum bisa berjalan, harus pakai kursi roda, tetapi tetap semangat ya Ramli, tetap semangat ya. Iya, jangan nangis. Tuhan sayang sama Ramli ya. Iya, Tuhan sayang sama Ramli. Jangan bersedih, jangan susah ya. Ya, tetap berpengharapan kepada Tuhan walaupun di dalam kelemahan. Begitu juga Pak Sitorus ya. Badan fisiknya kuat, ya badannya masih sehat, tetapi telinganya jangan mengarah. Jangan mengarah. Jadi kerasi. Kaya bilang bagus. Aku bilang dari aku orang dendam. Aku lagi adik, aku lagi. Jangan mendendam dan dendam, nggak boleh. Dendam itu Tuhan nggak suka, ya. Tuhan yang mau kita mengampuni dan mengasihi musuh kita. Kan kata Tuhan, kasihilah musuhmu katanya. Jadi kita doakan juga musuh kita. Kita nggak boleh dendam kepada anak, kepada suami, kepada adik-adik, kepada saudara, nggak boleh dendam. Ketika kita dendam, Tuhan nggak senang sama kita. Tuh kita harus memaafkan, mengampuni semua saudara-saudara kita yang pernah menyakiti kita maupun anak-anak kita yang pernah menyakiti kita. Kita harus mengampuni sehingga Tuhan senang melihat kita, ya. Bertahanlah di dalam pencobaan, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, kalau kita sudah menerima pencobaan itu dan selalu berharap kepada Tuhan, berarti kita sudah tahan uji. Jadi Tuhan memberikan mahkota kehidupan itu bagi kita yang tetap bertahan di dalam pencobaan, setia di dalam Tuhan. Jangan karena pempeng sakit, Tuhan Yesus itu enggak baik, aku enggak maulah aku menyembah dia. Seperti kesaksian pempeng semalam, pempeng kemasukan jin. Ya, pempeng harus usir itu, jangan datang jin itu lagi mengganggu hati pempeng, jiwa pempeng, tubuh pempeng.
Enak pempres. Jin. Enak jin, kemasukan setan dia kata semalam. Tetapi dia sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus ya Pen? Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pagi hari ini. Kita harus bertahan di dalam pencobaan maupun sakit penyakit yang boleh dirasakan oleh Bapak dan Ibu saat ini, kelemahan tubuh yang boleh dirasakan saat ini. Kita harus tetap bertahan, dan melalui itu Tuhan akan memberikan mahkota kehidupan bagi kita yang mengasihi Dia. Kalau kita mau mengampuni orang yang menyakiti kita, kalau kita mau memaafkan orang yang bersalah kepada kita, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita disebut orang yang berbahagia. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap orang tua kami yang di panti jompo ini. Hamba tahu Tuhan, hamba tidak sesempurna yang Engkau inginkan, tetapi hamba percaya Roh Kudus mula yang menerjemahkan kepada setiap orang tua kami yang ada di panti jompo ini, sehingga di dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit yang mereka boleh alami saat ini, mereka tidak pernah mempersalahkan Tuhan, ataupun mereka tidak mempersalahkan siapapun, tetapi mereka boleh kuat dan mereka boleh teguh di dalam segala pencobaan dan ujian yang mereka boleh alami saat ini. Sehingga Tuhan, kelak nanti kami boleh menerima mahkota kehidupan yang sudah Tuhan janjikan bagi kami, setiap orang yang percaya dan yang mengasihi Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Semua senang ya? Semua diberkati ya? Amin. Kita berbahagia oleh karena Tuhan mengasihi kita. Ya, kita akan sebentar akan mendengarkan doa syafaat sekaligus mengakhiri ibadah kita. Mari kita angkat pujian dari nomor 89. Kita buka buku lagu kita 89. Siapa bilang lansia tidak berguna? Ya. Ya, mari kita angkat pujian nomor 89. Udah, Peng? Iya. 1, 2, 3. Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar biar bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tetap semangat di hari tua walaupun kita sudah lansia, Bapak
mendengarkan doa syafaat.